warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susilawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 atau AIK 3. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang paradigma pengembangan teks. Langsung saja, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai potensi manusia dalam mengembangkan teks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Menurut Rahman, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, dan rohania. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu potensi jasmani, mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu potensi rohani, berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Al-Quran memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikirannya untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar, di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia. Melalui akal, manusia inilah mampu menghasilkan teks yang super canggih. Al-Quran juga adalah inspirator bagi ilmuwan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Al-Quran terkandung teks-teks yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Hal ini terlihat diantaranya dari firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Ayat di atas jelas menggambarkan tentang proses penciptaan dan peristiwa masa lalu maupun yang akan datang. Bila dicermati lebih mendalam, tiada satupun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan. Untuk mengungkapkan rahasia dari ciptaan itu, jelas diperlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam atau pengamatan secara langsung, cermat, teliti, sehingga dapat dipetik ilmu dan hikmah di balik penciptaannya. Dengan demikian, Al-Quran senantiasa mendesak manusia untuk mengadakan observasi terhadap ciptaan Allah. Al-Quran juga mendorong akal manusia untuk melakukan eksplorasi terhadap fenomena alam yang tergelak sehingga diperoleh pengetahuan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Yunus ayat 6 yang artinya, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 6. Trianto memahami ayat tersebut pada dasarnya memaparkan fenomena alam sesuai dengan sunatullah.
atau hukum Allah yang berlaku masih dalam tahapan pemaparan. Fenomena tersebut berupa pengaruh penyiraman air hujan terhadap pertumbuhan tanaman akan diangkat sebagai metode ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Al-Quran juga memberikan rangsangan kuat untuk melakukan penelitian tentang adanya kebenaran di balik fenomena fisik dari alam semesta dan kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembuktian. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan hadis. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia. Bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam dan menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah dalam surat Al-Isra berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami mereka rizki dari baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 menjelaskan bahwa melalui kemampuan ilmu, akal, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk hidup. Manusia dengan kapal udara, jet, dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral yang terdapat dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah Islam sebagai dasar ipteks. Yang kedua yaitu pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang ketiga yaitu muatan etika dalam pengembangan ipteks. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi paradigma pengembangan ipteks. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.